Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini, kita akan analisis Manchester United yang masih inkonsisten di awal musim ini. Pada musim ketiga bersama Erik ten Hag, Manchester United nampak masih belum menemukan kemapanannya. Sejauh musim ini berjalan, The Red Devils masih berkutat dengan performa yang tak stabil. Terbaru, MU tidak merasakan kemenangan di 5 laga terakhir yang mereka jalani. 4 kali imbang dan 1 kekalahan memalukan dari Spurs dengan skor telak 3-0 di hadapan publik sendiri. Di EPL, Setan Merah terdampar di peringkat 14. Hanya berhasil mengoleksi 8 poin dari 7 laga yang mereka mainkan dan jadi starter buruk klub di 35 tahun terakhir. Dengan rentetan hasil negatif ini, suara sumbang yang meragukan kapabilitas sang pelatih pun mulai menggema. Media-media ternama pun sudah mulai membahas nama-nama calon pengganti Erik ten Hag. Para petinggi MU juga dikabarkan sudah melakukan meeting untuk membahas masa depan pelatih berkebangsaan Belanda ini. Nah, apa sebenarnya masalah yang ada di Manchester United dari segi taktikal? Let's go, kita bahas sama-sama. Masalah di luar teknis dan taktik salah satunya adalah cedera. Awal musim lalu, MU mendatangkan Mason Mount, Amrabat, dan Højlund. Namun, mereka langsung diterpa cedera. Selain pemain-pemain baru, cedera juga menerpa pemain lain seperti Lisandro Martinez, Luke Shaw, dan Malaysia. Bahkan 2 nama terakhir saat ini masih berada di ruang perawatan. Awal musim ini, hal buruk kembali menimpa MU. Leny Yoro yang baru direkrut langsung cedera parah di awal musim. Cedera memang momok semua pelatih dan klub. Bisa karena pertandingan, bisa juga karena porsi latihan, juga bisa penanganan dari staf yang kurang kompeten. Yang jelas, Ten Hag jadi kesulitan mengatur pemainnya. Selama menukangi MU, Ten Hag sudah menghabiskan 550 juta euro untuk merekrut pemain-pemain yang bisa mendukung taktiknya. Di musim pertama, ada nama Lisandro Martinez, Anthony, Eriksen hingga Casemiro. Pada musim kedua giliran Onana, Mason Mount sampai Højlund. Musim ini ada nama-nama seperti Mazraoui, De Ligt, Ugarte, dan Zirkzee. Namun kebanyakan dari pemain-pemain yang didatangkan ini belum bisa memberikan dampak signifikan bagi MU. Hal ini jadi bumerang bagi Erik ten Hag karena dinilai tidak bisa mengangkat performa MU meski sudah mendatangkan pemain-pemain sesuai kriterianya. Banyak pemain rekrutannya justru menjadi cadangan. Ini semakin mempertajam kritik atas Ten Hag yang tidak mampu mengangkat performa pemain. Ditambah pilihan pemainnya yang terlalu Belanda dan Ajax sentris. Beralih ke segi taktikal, Ten Hag pernah berujar jika ia ingin menjadikan MU sebagai tim dengan transisi terbaik di dunia. Namun permasalahannya, taktik transisi MU ini lebih berjalan ketika menghadapi lawan yang berbasis possession. Contohnya di final FA Cup musim lalu, di mana MU dengan taktik counter attack-nya bisa menciptakan 2 gol untuk kalahkan Man City. Di beberapa pertandingan terakhir pun, serangan balik MU terlihat nggak begitu tajam. Terlihat di beberapa momen counter attack ini, yang gagal karena umpan yang seharusnya dilepaskan ke ruang kosong di depan, malah dilepaskan di belakang pemain yang sudah berlari sehingga menghilangkan momentum counter attack. Dan nggak semua tim yang menghadapi MU akan bermain terbuka. Ketika menghadapi tim-tim kecil yang bermain bertahan dengan blok medium atau rendah, Manchester United akan kesulitan untuk membongkarnya. Malahan situasi jadi berbalik. Saat mereka dipaksa bermain lebih dominan, justru MU sering kecolongan di situasi transisi karena struktur rest defense-nya yang buruk. Di laga versus Twente, terlihat transisi mereka yang buruk saat bertahan dari blok tinggi ke blok rendah. Terlihat di sini bagaimana bek kiri Twente bisa dengan leluasa melakukan dribble dari belakang ke depan. Ia berhasil dihentikan sebelum masuk final third, namun Eriksen langsung di counter press 2 pemain dan possession lepas. Defense yang masih unbalanced pun terekspos. Hal ini pun nggak terjadi sekali.
Di laga selanjutnya kembali terulang, bek lawan yang bisa dengan mudah menggiring bola ke depan. Van de Ven setelah merebut bola dengan leluasa melakukan dribble dari belakang menembus backline MU yang renggang sampai ke kotak penalti dan melepaskan assist ke Brennan Johnson. Selain struktur, duel juga beberapa kali jadi problem MU. Untuk jadi tim transisi terbaik, mereka harus bisa mendominasi duel di setiap area. Sayangnya hal ini masih belum terlihat. Di klip ini nampak bagaimana dua bek MU, Mazraoui dan De Ligt yang kalah duel dan bisa dengan mudah bola lepas melewati keduanya. Hal ini jadi salah satu momen terjadinya peluang Spurs yang membentur tiang. Momen yang lain memperlihatkan Casemiro yang kalah duel di lini tengah dan jadi awal terjadinya gol kedua Spurs. Backline yang unbalanced dan berada di area tinggi pun terekspos. Lisandro Martinez harus menghadapi dua pemain Spurs dan dengan mudah dilewati. Kerjasama Johnson dan Kulusevski dengan mudah bobol gawang Onana. Meski mengusung ide sebagai tim transisi terbaik, saat on possession MU tetap menerapkan build up konstruktif dari belakang. Biasanya, mereka menerapkan struktur 4-2 dengan Onana yang ikut serta dalam bangun serangan, bersama dua center back dan satu fullback di lini pertama. Sedangkan Dalot yang bermain di pos fullback kiri bisa lebih naik isi kelebaran ataupun invert untuk menambah koneksi di tengah. Set play build up MU bersama Ten Hag ini adalah melakukan progresi secara cepat dan vertikal ke depan. Seperti yang terlihat di sini, berawal dari center back ke gelandang di tengah yang melakukan link up, lalu di switch ke winger yang melebar di koridor sayap. Namun yang sering jadi problem ada di aspek eksekusi. Seringkali kesalahan-kesalahan elementer seperti passing yang tidak akurat menghambat jalannya set play build up MU ini. Seperti yang terlihat di klip ini, build up gagal di lini tengah karena umpan yang tidak akurat. Satu terlalu deras dan satunya lagi umpan di belakang pemain yang sudah bergerak ke depan. Pada fase menyerang, kekurangan lain adalah skemanya yang terlihat terlalu bergantung pada aksi individu penyerang-penyerangnya. Jika dilihat di beberapa laga musim ini, nggak sedikit peluang-peluang MU yang diciptakan dari skill individu pemain seperti Rashford, Anthony, Bruno, dan Garnacho. Sebenarnya sah-sah saja menyerang mengandalkan skill individu. Namun masalahnya ketika pemain-pemain itu sedang off form, maka serangan tidak bisa berjalan dengan baik. Terlalu sering menyerang secara individu juga mengurangi awareness para penyerang-penyerang MU ketika ada pemain lain yang punya momentum lebih baik. Seperti yang terlihat di sini, ada 3 pemain yang punya ruang lebih lebar, namun Garnacho memilih untuk melakukan gocekan yang gagal. Selain serangan yang minim set play atau terlalu bergantung ke individu pemain, MU juga bermasalah pada penyelesaian akhir. Di sini terlihat bagaimana saat sudah ada pemain yang kosong di titik buta lawan, namun final pass atau umpan akhirnya tidak akurat, sehingga momentum peluang hilang. Pada momen yang lain, MU punya kesempatan untuk melakukan serangan. Namun lagi-lagi umpan yang tidak akurat jadi problemnya. Selain final pass, finishing MU pun tidak optimal. Sejauh ini mereka berada di peringkat keempat sebagai tim yang paling sering gagal memaksimalkan big chance. Jika dibandingkan dengan tim-tim lain, bedanya MU baru mencetak 5 gol, sedangkan Arsenal, Spurs, Liverpool, dan Chelsea sudah mencetak lebih dari 10 gol meski banyak big chance yang gagal. Di aspek bertahan, terlihat seringkali intensitas jadi problem. Mereka kerap kewalahan ketika menghadapi lawan-lawan dengan serangan yang cepat dan cair. Seperti di beberapa klip ini, para pemain MU bertahan terlalu soft dan fokus ke bola, sehingga sering melepaskan kawalan kepada pemain lawan yang ada di dekatnya. Pada akhirnya, rentetan hasil buruk akan jadi faktor penentu nasib Ten Hag. Apalagi ditambah tidak jelasnya game model yang ingin ia terapkan. Jika hasil buruk ini menjalar ke ruang ganti, bukan tidak mungkin ia segera dipecat.